Selamat bertemu kembali dengan saya, sang pengajar 79. Kali ini saya akan menyampaikan sebuah tutorial bagaimana menggabungkan antara hasil penilaian dengan G-School dengan analisis nilai. Kenapa ini kita lakukan? Ini kejadian khusus ya, yaitu kejadian di mana di dalam G-School kita menggunakan penilaian dua sistem ya, yaitu pilihan ganda dan isai. Sedangkan isainya dilakukan dengan penilaian secara manual. Jadi kalau pilihan gandanya langsung di aplikasinya di G-School-nya, sedangkan untuk penilaian isai siswa tetap menjawabnya di kertas secara manual, sehingga guru tetap perlu melakukan koreksi, yaitu koreksi untuk isai saja, karena pilihan ganda sudah dikoreksi oleh aplikasi G-School. Nah, bagaimana caranya akan saya berikan tutorial pada kali ini, menggabungkan hasil G-School dengan analisis nilai Excel. Yang pertama kita siapkan dulu pastinya adalah dua file. Jadi file dari hasil nilai G-School dan analisisnya, analisis yang Excel ya. Mari kita lihat seperti ini. Nah, ini di layar terlihat Excel ya. Excel ini hasil dari kita mendownload penilaian dari G-School. Nah, ini nanti kita terlihat sudah berupa jawaban dari siswa ya, berupa dari siswa. Nah, kalau kita lihat ini nanti sudah ada nama, terus kelas dan hasil jawabannya. Dan sebetulnya kalau kita tarik ke sebelah kanan itu sebetulnya sudah ada nilai, tapi ini kan nilai untuk pilihan ganda, padahal kita akan menggabungkan dengan isai yang sebelah kanan ini, isai. Maka yang nanti kita lakukan, kita hanya perlu data yang ini, yaitu data skor benar ini ya. Jadi sebenarnya ada dua teknik, bisa menggunakan skor benar ya, atau kita mengambil kembali jawaban ini. Kembali jawaban ini kita ambil. Nah, ini kita copy nanti. Ada dua teknik. Jadi yang pertama hanya mengambil skor benarnya saja. Kemudian atau kita mengambil semua jawaban ini. Ya. Kalau saya lebih menyarankan adalah mengambil jawaban ini. Ya, jawabannya ini. Karena nanti di analisis nilai Excel kita akan bisa melihat bagaimana bentuk dari jawaban mereka gitu ya. Bagaimana terlihat, nanti akan terlihat bahwa oh ini anak ini komposisi jawabannya itu mirip dengan temannya. Itu nanti dianalisis Excelnya. Ya, ini kalau kita mempersiapkan dulu ini dari downloadnya. Nanti kita bisa milih kalau kita mengajarnya di kelas C atau D. Ya, nanti kita bisa mengambilnya. Tergantung kita mau membutuhkan yang mana. Ini yang pertama yang perlu kita persiapkan dulu. Terus yang kedua adalah aplikasi analisis Excel ya, aplikasi analisis Excel. Nah, ini kita siapkan yang masih kosong ya, masih kosong. Kita persiapkan. Nah, ini kita persiapkan ini sebelum nanti kita copy atau kita kopas, maaf ya. Kita kopas nilainya dari G-School. Kita siapkan dulu di sini, kita bisa mengubah judulnya ini karena ini analisis ASAT, makanya saya ganti. Kemudian standar kompetensi sama kompetensi dasarnya kita kosongi, nama sekolah kita sesuaikan ya. Kemudian mata pelajarannya IPA, kelasnya ini tadi contohnya saya kelasnya adalah menggunakan kelas 8C, kita ganti menjadi 8C. Kemudian ini 8C garis miring adalah semester 2. Kemudian tahun ajarannya 2024-2025. Kemudian kita ke sebelah kanan, di sini ada keterangan jumlah siswa. Nanti otomatis ini tidak perlu kita isi, nanti otomatis yang ikut ulangan atau ikut ujiannya tidak ikut berapa. Nah, perlu diganti yang ada ini keterangannya. Ini pembulatan nilai. Kalau kita memerlukan nilai yang ada di belakang koma, ya ada beberapa tempat desimal, kita bisa memilih
1 itu berarti nanti 1 desimal, atau kita bisa memilih 2 atau tanpa desimal, jadi pembulatan, jadi 0 gitu berarti tidak ada desimalnya. Ini nilai pembulatan. Kemudian KKM ini kita bisa nulis sesuai KKM kita masing-masing. Kalau IPA ini kita tulis 78, kemudian ketutasan klasikal kita tulis saja sama dengan KKM 78. Gitu ya. Ini kita sudah melakukan, jadi persiapannya ini ya, persiapannya. Jadi semuanya masih kosong ya. Baik, kita lanjutnya. Kita akan mulai memasukkan dulu nama siswanya, jadi 8C. Ya, mari kita copy dulu. Nah, ini kita ambil tadi kelas 8C ya, kita cari kelas 8C-nya. Di sini kita copy saja, kita copy. Nah, kita copy sampai bawah. Kita Ctrl C, tekan Ctrl C atau copy. Kemudian kita pindahkan ke tadi analisisnya. Kita pindahkan ke analisisnya. Nah, kita pindahkan ke analisisnya. Di sini kita klik kanan, paste spesial. Nah, kita ambil yang values saja. Nah, nanti akan muncul ini nama di sini. Ya. Kemudian kalau sudah, kita sekarang masuk ke kunci jawaban. Ya, kunci jawaban. Ini pilihan ganda ya kunci jawabannya. Kita ambil kunci jawabannya. Nah, kunci jawabannya di sini kita lihat kunci jawaban di Gesul ada yang paling atas ini. Kita copy, ini paling atas ya, di sebelahnya tulisan absen ini. Kita ke kanan sampai sesuai jumlah pilihan gandanya. Nah, ini sampai 30. Ya, kita copy. Kemudian kita pindahkan ke analisisnya. Kita letakkan di paling atas kunci jawaban. Kita paste value saja. Kita muncul seperti ini. Setelah itu kita kasih bobot skor. Biasanya ini nanti kita bisa ngotak-atik di sini. Jadi kita mau nilainya seperti apa, ya kita bisa ngotak-atik di skor ini, bobot atau skor ini. Pada umumnya pilihan ganda adalah skornya 1. Maka kita masukkan semua di bawah pilihan ganda ini adalah skornya 1. Nah, sedangkan untuk isai nanti kita kasih sesuai pedoman penilaiannya, ya. Nah, kita kasih ini skornya 4. Kita siapkan saja 4. Nah, ini sesuai dengan banyaknya urean ya. Ini nggak usah kasih kunci kalau urean, jadi kosongi saja, hanya dikasih skor yang di bawahnya. Nah, kalau sudah, nah ini kita masuk ke yang bawah ini. Ini adalah tempat untuk memasukkan jawaban dari para siswa. Kita ambil. Nah, ini kita ambil mulai dari baris anak ini, baris ini ya. Kita tarik sampai ke kanan 30, kemudian kita tarik ke bawah sampai ke paling bawah. Ini sampai paling bawah, dan kita copy. Ulangi lagi ini. Nah, ini kita copy. Kalau sudah kita copy, kita menuju ke analisis. Nah, kita pastekan di sini, paling pojok sini ya, paling pojok ini kita paste value. Nah, baik, akan muncul seperti ini. Nah, kita akan terlihat di sini kalau di analisis ini adalah warna yang berbeda-beda. Ini berarti kalau yang warna gelap berarti dia benar, ya, kuncinya benar. Nanti kita akan bisa melihat komposisi dari apa ya pasas kali ini. Kita bisa mendetek apakah dia itu sebetulnya jawabannya mirip dengan temannya atau tidak. Kalau kita lihat sebetulnya cukup random ya, cukup random. Jadi apa ya, untuk jawaban mereka itu tidak terlihat ada yang sama gitu ya. Jadi ini sudah terlihat gitu ya. Nah, nanti ini sudah masuk dan nanti di sini sebenarnya sudah muncul ya, jumlah skornya. Ini jumlah skor, ini skor benar ya, sesuai dengan tadi skor ini ya. Ini kan bobotnya. Jadi kalau ini kita ganti bobotnya menjadi 2, ya nanti di sini jumlah skornya akan berubah. Jadi 2 kalinya dan sebagainya gitu nih. Jadi ini sesuai dengan apa yang kita ubah di skornya.
Nah, kalau sudah, baru kita sekarang memasukkan dari nilai uraiannya, gitulah. Nilai uraiannya yang kita sudah koreksi. Ini sudah sekarang nilai kita sudah berpindah ke analisis, ya, analisis di Excel ini udah tidak di G-School-nya. Nah, kita masukkan misalnya kita sudah mengoreksi adalah misal nilai skor 3, kemudian 4, kemudian 3, kemudian 2, kemudian 4, kemudian 4. Nah, ini contohnya seperti ini contohnya. Maka akan terlihat kalau nilai 4 berarti maksimal, kalau 3 itu berarti apa ya? Ya cukup bagus ya, tapi belum maksimal. Jadi kalau maksimal berarti nilainya gelap. Apa warnanya gelap. Nah, kemudian kita lihat di sebelah kanan. Nah, nanti akan muncul. Nah, ini ada skornya 36, kemudian ini ada nilainya. Ini nilai yang sudah jadi di sini. Ya. Dan kemudian di sini ada tulisan TD itu berarti ketuntasan tidak. Tadi kan karena di sini ketuntasannya KKM-nya 78. Maka di sini akan ada keterangan tidak tuntas gitu ya. Dan seterusnya. Ya, dan seterusnya. Nah, nanti yang kita ambil untuk dimasukkan ke dalam nilai ASAT adalah yang ini. Yang dinilai ini. Gitu ya. Itu tutorial saya bagaimana menggabungkan antara pilihan ganda yang sudah dinilai di G-School, yang sudah diambil direkam di G-School dengan penilaian uraian yang kita lakukan secara manual dengan cara menggabungkannya dengan analisis nilai. Itu semoga bermanfaat.